Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat datang di kelas 12 di semester 1, Nak. Selamat atas kenaikan kalian. Baik, di semester 1 ini untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 12 multimedia dan OTKP diampu oleh saya. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Untuk di semester 1 ini, materinya meliputi 4 bab. Bab pertama yaitu tentang produk massal. Bab yang kedua itu tentang perakitan produk. Bab ketiga yaitu tentang pengujian dan evaluasi produk. Dan bab keempat yaitu tentang produk dan jasa. Oke, kita mulai saja untuk bab pertama yaitu tentang produk massal. Nah, di bab 1 ini produk massal kita bagi lagi menjadi 5 subbab bahasan. Oke. Subbab yang pertama yaitu tentang hakikat dan konsep produksi. Subbab yang kedua yaitu tentang perencanaan produksi massal. Subbab yang ketiga yaitu tentang metode peramalan dalam produksi massal. Dan subbab keempat yaitu tentang indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Dan yang kelima yaitu tentang proses produksi massal. Jadi di bab pertama ini kita punya 5 subbab bahasan. Kita mulai dengan bahasan subbab yang pertama yaitu tentang hakikat dan konsep produksi. Hakikat dan konsep produksi massal. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian. Apa itu produksi massal? Produksi massal ini terdiri dari 2 kata yaitu produksi dan massal. Untuk kata produksi itu sendiri berarti kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian sedangkan massal itu sendiri berarti melibatkan banyak orang. Atau kata massal itu berarti juga banyak. Sehingga produksi massal itu dapat dikatakan sebagai kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Jadi intinya produksi massal itu kegiatan menambah nilai guna barang yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah yang besar yang dilakukan oleh orang banyak. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu kalian pasti kenal ya dengan PT Taekwang yang berada di daerah Subang. Nah, di dalam PT tersebut dilakukan produksi massal setiap harinya. Apa produknya? Ya, PT ini bergerak di bidang sepatu ya. Nah, dari bahan mentah kemudian dilakukan kegiatan yang mengubah bahan tersebut menjadi sebuah sepatu dengan nilai guna yang lebih daripada bahan sebelumnya dengan standar yang sudah ditentukan yang dilakukan oleh orang banyak atau disebut dengan karyawan. Itu contoh dari produksi massal. Nah, produksi massal ini juga mempunyai ciri-cirinya ada 6. Yang pertama yaitu produk yang dihasilkan dalam jumlah yang besar. Sudah jelas ya dari namanya massal berarti banyak sehingga produk yang dihasilkannya juga dalam jumlah yang banyak atau besar. Kemudian ciri yang kedua yaitu tentang biaya per unit rendah. Jadi ciri yang kedua itu biaya per unitnya rendah. Contohnya gini, jika kalian ingin membuat kue misalkan, bahannya dibeli melalui online. Jika kalian membuatnya dalam jumlah sedikit, maka kalian akan membeli bahannya berulang-ulang kali dan butuh biaya ongkos kirim berkali-kali juga. Belum lagi biaya transfer antar banknya kalau misalkan lewat bank. Kemudian jika berbeda kalau kalian
membuat kue dalam jumlah yang besar. Pengadaan bahannya langsung banyak sekaligus. Jadi mengirit ongkos kirimnya. Jadi biaya per unitnya itu bisa lebih rendah jika dilakukan dalam jumlah yang banyak atau massal. Kemudian ciri yang ketiga yaitu bertujuan menguasai pasar. Nah, dengan jumlah produk yang banyak ini diharapkan dapat menguasai pasar. Kemudian ciri yang keempat, dijual di pasar bebas, sudah cukup jelas ya. Yang kelima itu hampir tidak ada variasi produk. Nah, karena tadi di pengertian produksi massal itu sudah ditentukan standar spesifikasinya, maka produk yang dihasilkan juga cenderung monoton karena sudah ditentukan standar spesifikasinya atau tidak ada variasi produk. Kemudian ciri yang terakhir, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Seperti itu. Itu untuk pengertian dan ciri-ciri. Kita lanjutkan. Yang ketiga, ada kelebihan dan kekurangan dari produksi massal. Kita bahas dulu tentang kelebihannya. Yang pertama itu hemat biaya. Sudah dijelaskan juga tadi ya. Bisa menghemat biaya kalau kita memproduksinya dalam jumlah besar. Kemudian yang kedua, kelebihannya itu adalah efisiensi waktu. Yang ketiga, tingkat keakuratan tinggi. Dan yang keempat, tingkat produksinya cepat. Karena dilakukan massal ya. Dalam memerlukan tenaga kerja yang banyak, maka insya Allah tingkat produksinya juga cepat. Kemudian apa sih kekurangannya? Kalau setiap sesuatu, kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Nah, begitupun dengan produksi massal ini. Kekurangannya yang pertama, kegiatan produksi sangat kaku. Itu saja. Kemudian yang kedua itu kurang beragamnya variasi produk. Yang ketiga, biaya mesin mahal. Dan yang keempat, tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Oke, itu untuk subbab pertama tentang hakikat produksi massal. Kemudian kita akan bahas subbab yang kedua, yaitu tentang perencanaan produksi massal. Nah, untuk perencanaan produksi massal ini kita bagi lagi menjadi 7 subbab bahasan. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua ada ruang lingkup, yang ketiga ada tujuan dan fungsi, yang keempat ada perencanaan produksi, yang kelima ada jenis-jenis perencanaan produksi massal, yang keenam ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan produksi massal. Dan yang ketujuh ada langkah-langkah perencanaan produksi massal. Baik, kita mulai dari pengertian. Nah, untuk pengertian perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Oke, saya rasa cukup jelas pengertiannya. Kita lanjutkan pada ruang lingkup. Ruang lingkup perencanaan produksi massal ini mencakup 5. Yang pertama itu mempersiapkan rencana produksi. Kemudian setelah mempersiapkan rencana, kita akan membuat jadwal penyelesaian produk. Kapan nih produk ini akan selesai kira-kira? Kita rencanakan jadwalnya. Kemudian setelah merencanakan jadwalnya, kita akan merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Kemudian setelah itu, kita akan menjadwalkan proses operasi tiap unitnya. Dan yang terakhir, kita akan menyampaikan jadwal pada pemesan. Itu untuk ruang lingkup perencanaan produksi massal, meliputi 5 ya. Akan dipahami. Kemudian yang ketiga ada tujuan dan fungsinya. Tujuan ini yang pertama meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Kayaknya ini tujuan setiap wirausahawan itu meminimalkan biaya seminim mungkin dan menghasilkan keuntungan yang semaksimal mungkin.
Kemudian yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini menjadi poin yang penting ya buat para pengusaha dengan cara memaksimalkan kualitas produk kita. Ketika produk kita sudah berkualitas, insya Allah pelanggan akan setia dengan kita. Seperti itu. Untuk yang ketiga, meminimalkan perubahan nilai produksi. Nah, bagaimana caranya untuk meminimalkan perubahan nilai produksi? Yaitu dengan menjaga kualitas produk tersebut. Kemudian yang keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Nah, untuk menjaga kualitas produk kita juga harus menjaga kualitas tenaga kerja. Jadi diminimalkan perubahan tenaga kerjanya. Dan yang tujuan kelima yaitu memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Perlengkapan dan inventaris pabrik ini juga sangat penting untuk menunjang kualitas dari produk yang dihasilkan. Itu 5 dari tujuan ya. Kemudian yang selanjutnya itu tentang fungsi. Yang pertama, menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Kemudian fungsi yang kedua, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Dan yang ketiga, alat untuk memonitor hasil produksi. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, subbagian yang keempat yaitu tentang unsur perencanaan produksi. Unsur perencanaan produksi ini meliputi 5 bagian. Yang pertama itu tujuan produksi. Yang kedua, pengukuran dan standar produksi. Yang ketiga, perencanaan merupakan fakta objektif. Yang keempat, perencanaan harus bisa diukur. Yang kelima, tahap awal pelaksanaan produksi. Kemudian, sebab yang kelima yaitu tentang jenis-jenis perencanaan produksi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perencanaan jangka panjang, yang kedua ada perencanaan jangka menengah, dan yang ketiga ada perencanaan jangka pendek. Oke, untuk yang pertama perencanaan jangka panjang atau bisa disebut dengan long range planning, itu berarti perencanaan produksi lebih dari 1 tahun bahkan 5 tahun mendatang. Jadi jangkanya itu 1 tahun sampai 5 tahun mendatang. Itu untuk perencanaan jangka panjang. Untuk yang kedua yaitu perencanaan jangka menengah atau medium range planning, yaitu perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2 sampai 3 tahun mendatang. Untuk yang jenis ketiga yaitu tentang perencanaan jangka pendek atau short range planning, yaitu kegiatan produksi dalam jangka 1 tahun mendatang bahkan kurang dari 1 tahun. Jadi kalau yang panjang 1 tahun sampai 5, yang pendek itu 2 sampai 3 tahun, yang menengah itu 2 sampai 3 tahun, dan yang pendek itu 1 bahkan kurang dari 1 tahun. Itu jenis-jenis perencanaan produksi. Kemudian kita beralih ke bahasan yang ke-6, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari perencanaan produksi ini ada 2. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal ini meliputi kapasitas mesin atau kemampuan mesin dalam menghasilkan produk. Kemudian yang kedua ada produktivitas tenaga kerja. Dan yang ketiga ada kemampuan pengadaan. Kemudian faktor eksternal itu meliputi kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini juga sangat berpengaruh terhadap perencanaan produksi massal. Contohnya sekarang ini dalam masa pandemi COVID-19, banyak kebijakan pemerintah misalkan tidak boleh mengekspor barang ke luar negeri karena adanya wabah. Maka ini juga akan sangat berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Sehingga produksi pasti akan menurun dari biasanya, atau yang sudah direncanakan sekian lama ternyata karena ada kebijakan dari pemerintah tidak boleh mengekspor, akhirnya tertunda atau gagal atau seperti itu. Kemudian yang kedua, faktor eksternal itu adalah inflasi, dan yang ketiga ada bencana alam. Oke, yang terakhir ada langkah-langkah perencanaan produksi.
Langkah-langkah perencanaan produksi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada penelitian dan pengembangan produk. Yang kedua mencari gagasan dan seleksi produk. Dan yang ketiga menetapkan skala produksi. Nah, untuk penelitian dan pengembangan produk ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu tentang penelitian proses produksi. Yang kedua tentang penelitian produk. Nah, untuk penelitian proses produksi itu tujuannya untuk perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. Jadi penelitian proses produksi ini bertujuan untuk memperbaiki proses produksi yang sedang berjalan untuk lebih baik lagi. Kemudian yang kedua penelitian produk. Penelitian produk ini dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk perbaikan produk yang sudah ada dan disesuaikan dengan selera konsumen. Baik, untuk pertemuan kita hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Untuk bab pertama ini kita bahas baru 2 subbab bagian ya. Baru hakikat dan konsep produksi dan perencanaan produksi massal. Nah, untuk 3 subbab lagi insya Allah next meeting kita akan bahas tentang metode peramalan dalam produksi massal dan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian yang telah kalian lakukan dengan menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa dimengerti dan dipahami oleh kalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.